Dokter, kapan sih kira-kira waktu yang tepat untuk saya itu mulai mengecek kadar hormon testosteron saya? Baru nonton di channel YouTube saya, perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya ingin membahas mengenai hormon testosteron atau hormon dari kebugaran atau kejantanan seorang pria ya. Karena ini lumayan cukup banyak ditanyakan juga ketika waktu saya praktek. Nah, di sini teman-teman, saya akan mendefinisikan dulu ya, sebenarnya apa sih yang dinamakan morning ereksi ya, dan kenapa kok berhubungan dengan pengecekan kadar testosteron ya. Jadi morning ereksi ini sering terjadi pada pria yang kadar testosteronnya itu masih bagus ya. Biasanya berapa sih dokter kriteria dianggap masih bagus ya? Masih bagus itu adalah 600 nanogram, teman-teman. Nah, jika sudah mengalami penurunan ya, biasanya kita wajib melakukan pengecekan secara berkala. Ya, jadi hormon testosteron ini pada seorang pria mengalami peak state atau puncaknya itu sekitar usia 20-an ya. Biasanya kita bilang itu istilah pubertas biasanya, di mana mulai ada tanda-tanda suaranya memberat, jangkunnya mulai keluar ya. Jadi itu ibaratnya tanda-tanda kalau Anda itu sudah pria yang maskulin banget ini ya, tuh kan kayak gitu. Nah, seiring dengan kalian bertambahnya usia 20-an naik 20, 30, dan itu akan mengalami yang namanya proses aging atau proses yang namanya proses penuaan. Dan biasanya kadar hormon testosteron ini akan mengalami penurunan secara bertahap ya. Jadi tidak drastis, teman-teman. Nah, makanya itu kita sebagai istri maupun suami ya harus waspada tentunya ya. Karena apa? Karena hormon testosteron ini erat banget hubungannya dengan yang namanya libido ya, atau hasrat seksual. Nah, di sini apabila misalnya di pagi hari tidak mengalami yang namanya morning ereksi, kemungkinan biasanya kadar hormon testosteronnya itu sudah menurun ya. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia itu kadar 400 nanogram itu biasanya sudah heboh untuk kontrol ya, teman-teman ya. Nah, di sini apa tips yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, teman-teman harus mencari laboratorium yang terpercaya ya, yang ukuran standarisasinya itu memang paten banget untuk mengecek kadar hormon testosteron kalian ya. Yang kedua, teman-teman mempunyai spesialis ya. Biasanya ini saya sarankan untuk teman-teman ke spesialis andrologi ya, apabila kalian itu mengalami gangguan yang berhubungan dengan hormon ini ya. Nah, itu sedikit tips dari saya, teman-teman. Semoga informasi ini membantu. Jangan lupa di-share ya untuk teman-teman atau keluarga Anda yang membutuhkan. Dan apabila Anda happy dengan channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk diklik tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.